Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih ya untuk mengerjakan soal-soal latihan ya. Ini topiknya adalah literasi permanganometri. Jadi di sini sudah disiapkan beberapa soal untuk kita bahas ya. Ini soal yang pertama. Saya bacakan soal yang pertama ya. Berapakah molaritas M dan normalitas N larutan kalium permanganat? Diketahui massa rumus KMNO4 sama dengan 158 jika 18,9 ml larutan tersebut tepat bereaksi dengan 0,136 gram CaC2O4, diketahui massa rumusnya 128 sebagai larutan standar primer. Ya, jadi di sini akan kita coba selesaikan ya untuk titrasi permanganometri. Di sini, nah sebelumnya kita akan tulis dulu ya di sini yang diketahui ya dari yang soalnya supaya nanti mempermudah untuk pengerjaannya ya. Di sini diketahui apa yang diketahui yaitu pertama KMNO4 ya di sini ya. KMNO4. Di sini KMNO4 itu volumenya ya, volume sama dengan 18,9 ml. Kemudian bereaksi dengan CaC2O4 ya di sini CaC2O4 itu massanya sama dengan 0,136 gram itu massanya. Nah kemudian di sini juga diketahui MR dari masing-masing ya. Di sini MR dari KMNO4 itu sama dengan 158. Berarti di sini nanti untuk setiap 1 mol KMNO4 sama dengan 158 gram. Kemudian juga diketahui di situ MR dari CaC2O4 ya. Ini MR dari CaC2O4 itu sama dengan 128. Berarti untuk 1 mol CaC2O4 nanti massanya adalah 128 gram. Itu untuk yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Di sini ditanyakan ya, apa yang ditanyakan? Yaitu nanti molaritas ya. Di sini molaritas KMNO4 sama dengan titik-titik molar atau M besar. Kemudian juga di situ ditanyakan normalitas ya. Normalitas dari KMNO4 itu nanti sama dengan titik-titik normal atau N besar. Nah, jadi di sini akan kita jawab. Yang pertama kali kita harus tahu ini adalah titrasi permanganometri, sehingga kita akan titrasi permanganometri termasuk titrasi redox ya. Ini termasuk titrasi redox ya. Redox ya. Dimana di sini ada 2 senyawa kimia yang
terlibat ya. Yang pertama adalah untuk KMNO4 ya. Ya, untuk reaksi kita tuliskan dulu untuk reaksi dari KMNO4. Untuk reaksi KMNO4 nanti di sini reaksinya kita tuliskan ya. Di sini kita ambil ionnya saja yaitu MnO4 ya. Nanti MnO4 negatif berubah menjadi Mn2 positif. Nah, berapa perubahan biloxnya? Nah, kita cari dulu di sini ya. Ini biloxnya adalah Mn. Dalam MnO4 biloxnya adalah ini min 2 kali 4 min 8, ada 1 minus, berarti di sini adalah plus 7 untuk Mn yang di MnO4. Kemudian Mn2 plus di sini biloxnya sesuai dengan muatannya yaitu plus 2. Nah, di sini ada perubahan bilangan oksidasi ya. Nah, di sini dari plus 7 menjadi 2. Dari plus 7 menjadi 2 ini mengalami penurunan bilox ya. Jadi sini ini ada penurunan bilox, penurunan bilangan oksidasi, Atau kalau penurunan bilangan oksidasi itu namanya reaksi reduksi ya. Reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu kalau dilihat dari elektron yang terlibat, dia menangkap atau melepas elektron. Nah, apa? Ya, reduksi itu adalah menangkap elektron. Di sini ya, ini menangkap elektron, itu. Nah, jadi nanti reaksi ini ada reaksi yang menangkap elektron, sehingga di sini berapa elektron yang ditangkap? Dari plus 7 menjadi plus 2, ini ada 5 elektron yang ditangkap. Sehingga reaksinya bisa kita tuliskan lagi di sini ya. Saya tulis ulang di sini reaksinya yaitu MnO4 negatif menangkap 5 elektron ya, nanti menjadi Mn2 plus. Nah, ini reaksinya. Kemudian kalau kita tuliskan senyawa lengkapnya ya, senyawa lengkapnya tadi adalah KMNO4. Maka kita tulis ulang di sini. Di sini KMNO4 ditambah 5 buah elektron nanti akan berubah menjadi Mn2 plus. Ini jadi Mn2 plus. Nah, dari sini kita lihat berapa elektron yang terlibat. Nah, di sini koefisien KMNO4 itu 1. Koefisiennya elektron ada 5. Ya, jadi nanti setiap 1 mol KMNO4 itu akan melibatkan 5 mol elektron. Nah, 5 mol elektron. Nah, karena setiap 1 mol elektron adalah 1 grek pada teori sebelumnya ya. Jadi teori sebelumnya itu kan kita prinsipnya di situ 1 grek ya, 1 grek sama dengan 1 mol elektron. Ini prinsipnya ya pada pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk ini KMNO4 itu maka hubungannya adalah setiap 1 mol KMNO4 ini sama dengan 5 gram ekivalen atau 5 grek ya, itu hubungannya. Sehingga nanti ini akan kita gunakan dalam perhitungan ya, ini sebagai faktor konversi. Ini saya beri kotak supaya kita mudah untuk mengingatnya. Itu untuk KMNO4. Nah, sekarang kita akan ke CaC2O4. Nah, reaksi yang kedua ya.
reaksi yang kedua di sini saya tuliskan. Untuk reaksi yang kedua yaitu melibatkan C2O4 2 negatif ini menjadi CO2. Nah, untuk oksalatnya ya. Nah, di sini akan kita hitung berapa perubahan bilangan oksidasinya. Nah, perubahan oksidasinya kita hitung. Di sini C oksigen itu min 2 kali 4 itu min 8, ada 2 negatif, berarti di sini menjadi 6 negatif, maka ini 6 plus bagi 2, 3, berarti di sini 1C itu plus 3 untuk biloxnya. Kemudian yang CO2 di sini, C-nya berapa, biloxnya? O itu negatif 2 kali 2, berarti min 4, ini 0 muatannya ya, berarti nanti C-nya itu plus 4. Ya, dari C plus 3 ke C plus 4. Nah, itu reaksi apa itu? Oksidasi apa reduksi? Nah, ini adalah reaksi kenaikan ya. Maka di sini kita tuliskan kenaikan bilox. Kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau kenaikan bilangan oksidasi itu reduksi apa oksidasi? Nah, ini adalah reaksi oksidasi. Nah, sekarang kalau dilihat dari elektron yang terlibat, reaksi oksidasi itu reaksi menangkap elektron atau melepas elektron. Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Maka di sini saya kasih keterangan melepas elektron. Nah, sekarang kalau melepas elektron itu elektronnya ditulis di mana? Di kiri apa di kanan? Melepas berarti ditulis di sebelah kanan. Kanan itu mana? Kanan itu adalah setelah tanda panah ya. Jadi di sini kita bisa tulis ulang. Di sini C2O4 ya. C2O4 2 negatif ya, nanti melepas elektron, berarti elektronnya ditulis sebelah kanan ya. Ini menjadi CO2 ditambah. Nah, berapa elektronnya dilepas? Nah, di sini plus 3 menjadi plus 4, berarti ini ada 1 elektron. Nah, karena di sini C-nya 2, ya, setiap 1C melepas 1 elektron, berarti nanti ada 2 elektron yang dilepaskan. Berarti saya kalikan 2. Maka di sini saya kalikan 2 juga nanti ya. Sehingga di sini C2, di sini juga 2. Elektron yang dilepas adalah 2 kali 1. Berarti ini 2 elektron. Tuh, kemudian nanti kalau kita tuliskan senyawa lengkapnya tadi adalah CaC2O4 ya. Berarti di sini CaC2O4 nanti menjadi 2 CO2 ya, ditambah 2 buah elektron. Nah, 2 buah elektron itu jadi hubungannya apa? Hubungannya ekivalensinya. Nah, ini koefisien CaC24 itu 1, di sebelah kanan koefisien elektron 2. Berarti setiap 1 mol CaC2O4 nanti setara dengan 2 mol elektron. 2 mol elektron. Nah, karena di atas tadi kita sudah menyebut bahwa 1 gram ekivalen adalah 1 mol elektron ya, sehingga di sini nanti setiap 1 mol ya, ini setiap 1 mol C2O4 sama dengan ini 2 mol elektron, berarti nanti ini 2 gram ekivalen ya, 2 grek ya. Jadi di sini
ini saya beri kotak ya, ini sebagai hubungan ekivalensi untuk senyawa CaC2O4. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menentukan hubungan ekivalensi dua buah senyawa ya. Yang pertama tadi adalah kalium permanganat KMnO4, 1 mol sama dengan 5 gram ekivalen. Nah, sekarang yaitu kalsium oksalat CaC2O4, di mana hubungannya setiap 1 mol CaC2O4 sama dengan 2 gram ekivalen. Ini sudah, kemudian kita akan beralih ke untuk prinsip dalam titrasi permanganometri. Nah, kemudian di sini kita akan kita akan catat dari prinsip titrasi ya. Prinsip titrasi itu prinsip titrasi adalah, ini saya tuliskan di sini ya. Prinsip titrasi. Prinsipnya nanti prinsip titrasi, apapun titrasinya ya. Ini adalah gram ekivalen dari analit ya. Ini Gregnya analit itu sama dengan Gregnya larutan standar ya. Gregnya larutan standar itu untuk prinsip dari titrasi. Ya, kemudian kita akan hitung di sini ya. Di sini bagaimana cara menghitungnya? Ya, untuk algoritmanya tadi di dalam soal diketahui masanya ya. Jadi nanti di sini kita akan hitungnya dulu dari algoritmanya ya. Di sini nanti massa yang diketahui kan tadi massa CaC2O4 tadi diketahui. Nah, kemudian nanti dari massa ini nanti akan dihitung dihitung yaitu molnya. Dihitung mol dari CaC2O4 ya. Nanti dihitung mol dari CaC2O4. Nah, kemudian di sini tadi masanya berapa? Masanya tadi yang diketahui. Tadi diketahui massa CaC2O4 itu adalah 0,136 ya. Ini diketahui massanya adalah 0,136 gram. Dari massa ini, massa CaC2O4 dihitung molnya. Ya, nanti di sini kita hitung molnya ya. Molnya di sini dari mana? Dari sini menghitungnya. 0,136 gram. Ini CaC2O4. Jadikan mol, berarti dikalikan faktor konversi tadi massa molekul relatifnya 128 ya. Berarti di sini untuk setiap 1 molnya, 1 mol CaC2O4 tadi MR-nya 128. Berarti ini gram, ini berarti kebalik ya. Ini 1 molnya di sini. Yang bawah adalah gramnya. Berarti 128 gram. Nah, begini. Sehingga gramnya bisa kita cancel begini. Molnya kita ketemu di sini sama dengan 0,0011 mol satuannya ya. Mol. Nah, sudah ketemu mol CaC2O4 ya. Jadi ini fungsinya kita menuliskan satuannya. Kalau satuannya kebalik nanti tidak bisa dicoret ya. Jadi tadi kan ini tadi mol, maka mol nggak bisa dikancel. Maka penting sekali untuk menuliskan satuannya supaya kalau salah nanti bisa ketahuan atau dari pekerjaan ini Anda bisa tahu kalau itu berada di jalan yang salah. Nah, kemudian dari mol CaC2O4 dicari apanya? Nah, larutan standarnya kan di sini, nanti Greg kan. Nah, berarti nanti di sini dicari Gregnya ya, dicari
Greg-nya CaC2O4. Ya, dicari gram ekivalennya. Nah, di sini dicari Greg-nya. Dari mana Greg-nya? Nah, di sini kita cari Greg-nya dari mol yang di sini. Ya, 0,011 mol. CaC2O4 ya, ini CaC2O4 dijadikan Greg, maka kali tadi hubungannya apa? 1 mol CaC2O4 tadi setiap 1 mol ada 2 gram ekivalen ya, 2 Greg. Di atas tadi ya sudah kita jelaskan. Berarti di sini molnya bisa dicoret. Nah, begini. Sekarang ini menjadi ini nolnya kurang 1 ya, 0. 0,0011 kali 2, 0,0022. Satuannya gram ekivalen. Ini gram ekivalen. Nah, setelah dari Greg CaC2O4 terus kemana? Nah, terus sesuai dengan prinsip titrasi ya. Jadi titrasi tadi prinsipnya ada di sini. Greg-nya analit sama dengan Greg-nya larutan standar. Jadi di sini kita hitung Greg-nya analit yaitu KMNO4 ya. Di sini gram ekivalen dari KMNO4. Nah, ini cari Greg-nya KMNO4. Nah, dari mana nyarinya? Dari Greg-nya CaCO2 ya. Kan di sini sama dengan Greg-nya CaCO2. Prinsipnya ya ini sama dengan Greg-nya CaCO2 ya. CaC2O4 maksud saya. Berarti ini sama dengan ini ya. 0,0022 gram ekivalen. Ini sudah gram ekivalen miliknya KMNO4. KMNO4. Nih. Nah, kemudian dari gram ekivalen terus kemana lagi? Nah, kita urutannya adalah kemudian mencari molnya ya. Di sini mencari mol. Molnya siapa? Molnya KMNO4. Nah, begini ya. Molnya KMNO4. Dari mana? Nah, dari sini. Greg-nya ya tadi ya 0,0022 Greg. Nah, di atas tadi di reaksi kita sudah mencari hubungan mol dengan Greg ya untuk KMNO4 yaitu setiap 1 mol KMNO4 ya, mol KMNO4 tadi sama dengan 5 gram ekivalen. Nah, ini untuk yang KMNO4. Nah, itu. Jadi di sini nanti gram ekivalen ini bisa kita cancel. Nah, untuk molnya ini kita hitung 0,0022 dibagi 5 ya. Ini sama dengan 0,00044 mol KMNO4. Nah, ini. Nah, setelah itu terus kemana lagi? Nah, dari mol kemudian kita mencari apa? Mencari di sini tadi ditanyakan normalitas dan molaritas ya. Jadi sudah Greg-nya ketemu. Ini tadi molnya ketemu. Maka nanti di sini kita mencari molaritas ya, molaritas yang ditanyakan. Ya, molaritas di sini ya akan kita cari dari sini molaritas, kemudian juga nanti normalitas. Jadi nanti normalitas bisa dicari ya, karena ditanyakan
molaritas dan normalitas. Nah, sekarang untuk molaritas ya. Molaritas itu sama dengan mol per volumenya. Mol per volume ya. Per volume diketahui molnya adalah 0,00044 mol per volumenya tadi diketahui 18,9 ml ya. Berarti di sini itu sama dengan 0,018 liter ya. Jadi di sini nanti sama dengan molaritasnya kita hitung pakai kalkulator. Agak kelihatan ya, 0,023 molar ya. Jadi kita cek ulang di sini. Nah, sudah ketemu ya, itu molaritasnya. Kemudian sekarang ditanyakan normalitas. Nah, normalitas ya. Normalitas kita hitung di sini. Normalitas. Normalitas itu sama dengan apa? Sama dengan gram ekuivalen per volume. Per volume. Di sini Gregnya tadi berapa? Gregnya tadi di sini 0,0022 ya. Nih. Jadi 0,0022 gram ekuivalen per volumenya berapa? 18,9 ml, berarti sama dengan 0,0189 liter. Ya. Berarti di sini nanti sama dengan kita hitung pakai kalkulator. Itu sama dengan 0,116 gram per liter, berarti ini normal ya. Jadi sampai di sini sudah ketemu jawabannya ya. Jadi ini saya tulis di sini ya. Jadi molaritas sama dengan 0,023 molar, dan normalitas ini normalitas sama dengan 0,116 normal. Tuh untuk yang soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah berikut ini ya. Nah, ini adalah soal yang kedua. Ya, kita baca dulu soalnya. Sebanyak 0,250 gram sampel batuan yang mengandung Fe. Diketahui AR dari Fe sama dengan 56. Ya. Ini dapat dititrasi dengan 25,3 ml larutan standar 0,11 normal KMNO4 tersebut di atas. Nah, berapakah kadar atau persen Fe dalam sampel? Nah, sekarang kita selesaikan ya. Namun sebelumnya kita akan tulis dulu ya di sini diketahuinya ya. Diketahui massa sampel ya. Massa sampel sama dengan 0,250 gram. Kemudian kalium permanganatnya di sini normalitas dari
KMNO4 sama dengan 0,11 normal atau 0,11 gram ekivalen per liter. Volumenya di sini ya, diketahui volume KMNO4 sama dengan 25,3 ml. Tuh, kemudian ARFV diketahui ya, ARFV-nya di sini AR dari Fe sama dengan 56. Berarti nanti setiap 1 mol Fe sama dengan 56 gram ya. Ini yang diketahui. Ditanyakan apa? Ditanya yaitu kadar Fe ya. Kadar Fe sama dengan titik-titik persen yang ditanyakan. Kemudian ini akan kita coba jawab ya. Yang pertama, tentu kita harus tahu reaksinya dulu ya. Reaksi di sini KMN4 ya. Di sini reaksinya kita teruskan dulu ya, reaksi. Di sini MnO4 negatif nanti bereaksi menjadi Mn2+. Ya. Di sini biloxnya kita hitung dulu ya. Sini biloxnya adalah Mn itu sini +7 ya. Kemudian Mn di sebelah kanan ini adalah +2. Nah, di sini terjadi apa? Penurunan bilog ya. Ini terjadi penurunan bilog ya. Penurunan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi kemudian itu juga disebut reaksi reduksi. Nah, ini merupakan reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu merupakan reaksi penangkapan elektron, maka nanti dia menangkap elektron. Nah, berapa yang ditangkap? Nah, di sini +7 menjadi +2. Berarti di sini ada 5 elektron yang ditangkap. Sehingga untuk reaksinya kita bisa tulis di sini. Nanti ini MnO4 negatif menangkap 5 elektron ya, menangkap 5 elektron menjadi Mn2+. Sehingga kalau kita tuliskan senyawa lengkapnya tadi adalah KMNO4 ya. Ini kita tulis KMNO4 ditambah 5 elektron menjadi Mn2+. Nah, Mn2+. Sehingga apa hubungannya ekivalensi antara KMNO4 dengan Gregg-nya ya, mol dengan Gregg-nya. Kita di sini kita tuliskan sini koefisiennya 1 untuk KMNO4, elektronnya koefisiennya 5. Berarti setiap 1 mol KMNO4 nanti melibatkan 5 mol elektron. Sehingga hubungan ekivalensinya di sini setiap 1 mol KMNO4 nanti sama dengan 5 gram ekivalen ya, 5 gram ekivalen atau 5 Gregg ya. Ini nanti ini kita jadikan faktor konversi di dalam perhitungannya. Nah, itu untuk yang KMNO4. Nah, sekarang kita akan melihat senyawa yang kedua ya. Senyawa yang kedua yaitu Fe di sini ya, Fe. Kita tulis reaksinya di sini ya.
reaksi untuk Fe-nya ya. Di sini reaksi untuk Fe, yaitu Fe dari 12 menjadi Fe 13 ya. 12 ke 13, di sini biloxnya adalah plus 2 semuatannya. Di sini plus 3 juga sesuai muatannya untuk bilangan oksidasinya ya. Nah, kemudian di sini berapa elektron yang terlibat, atau kita lihat dulu plus 2 menjadi plus 3. Berarti di sini ada kenaikan bilox ya, kenaikan bilangan oksidasi. Kalau kenaikan bilangan oksidasi itu namanya reaksi oksidasi apa reduksi? Betul ya, reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu reaksi yang melepas elektron atau menangkap elektron. Nah, oksidasi itu melepas elektron. Ini melepas elektron. Nah, kalau melepas elektron, elektronnya ditulis di kanan apa di kiri? Di kanan ya. Jadi berapa yang dilepas? Nah, Fe-nya 1 di sini, setiap 1 Fe biloxnya plus 2 menjadi plus 3 ya. Berarti di sini melibatkan 1 buah elektron. Berarti nanti dia akan melepas 1 buah elektron ya. Kita tulis ulang di sini. Di sini Fe 12 akan menjadi Fe 13 dengan melepas 1 buah elektron. Nah, sekarang kita tentukan hubungan ekivalensinya. Di sini koefisiennya 1, elektron juga 1, maka setiap 1 mol Fe nanti setara dengan 1 mol elektron. Ya, maka untuk setiap 1 mol Fe sama dengan 1 gram ekivalen. Ya, nanti ini kita jadikan faktor konversi untuk perhitungan berikutnya. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil mengidentifikasi ya hubungan ekivalensi untuk senyawa-senyawa yang terlibat di dalam soal ini. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Nah, di sini tadi sudah diketahui untuk volumenya ya. Jadi nanti akan kita hitung di sini. Ini saya pindah dulu supaya tidak mengganggu. Jadi tadi diketahui volume KMN4 ya. Dari sini nanti akan dari volume KMN4, KMNO4 ya diketahui, dan juga diketahui apa? Diketahui normalitasnya ya tadi ya. Diketahui juga normalitas KMNO4, MNO4 ya. Jadi di sini tadi volumenya adalah 25,3 ml, normalitasnya 0,11 N sama dengan 0,11 gram ekivalen per liter. Kemudian dari sini, dari yang diketahui ini ya, dari yang diketahui ini kita hitung gram ekivalennya ya. Gram ekivalen dari KMNO4. Nah, kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Itu tinggal dikalikan ya, dikalikan saja. Ini sama dengan, jadi di sini 25,3 ml kali normalitasnya yaitu 0,11 gram ekivalen per liternya ya, sehingga liternya ini bisa dicoret. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan 25,3
kali 0,11 itu sama dengan 2,783, satuannya mili sama grek ya, miligram ekivalen ya, itu untuk greknya KMNO4. Nah, dari gram ekivalen KMNO4 kita kemana? Dari prinsipnya titrasi adalah gram ekivalen analit sama dengan gram ekivalen dari larutan standar ya. Berarti di sini nanti ini akan sama dengan gregnya Fe sebagai analit ya. Ini sama ya. Greg ini prinsipnya gregnya Fe ya, gregnya Fe sama dengan gregnya KMNO4 ya, greg KMNO4. Nah, karena KMNO4 2,783, maka di sini juga sama dengan 2,783, satuannya miligram ekivalen, miligreg. Tuh. Nah, kemudian dari sini kita hitung apa lagi? Nah, kemudian kita hitung molnya ya. Dari sini kita hitung molnya Fe, mol dari Fe sebagai analit yang akan kita cari. Mol Fe berapa? Nah, dari mana ngitungnya? Dari sini 2,783 miligram ekivalen ya, miligram ekivalen dikalikan tadi kita sudah berhasil mencari hubungan ekivalensinya ini ya, 1 mol Fe sama dengan 1 greg. Nah, ini kita pakai. Jadi di sini ini miligregnya di atas sehingga sini gregnya di bawah ya. Setiap 1 greg Fe ada 1 mol Fe ya, sehingga di sini gregnya kita bisa coret, satuannya tinggal mili sama mol. Ya, ini sama dengan ya 2,783, satuannya mili sama mol. Mili mol Fe ya, mili mol Fe. Kemudian terus kemana setelah ini ya? Setelah ini kita hitung ke massa ya. Ini kita hitung ke massa Fe ya. Massa Fe. Nah, massa Fe. Dari mana menghitungnya? Dari yang diketahui yaitu milimol, yaitu 2,783 milimol. Tadi diketahui ARF itu 56, berarti setiap 1 molnya ya, ARF itu 56, berarti setiap 1 mol Fe masanya 56 gram Fe ya. Sehingga untuk satuan mol kita bisa coret. Nah, sehingga ini kita hitung ya dengan bantuan kalkulator. Ini saya ketemu 155,848, satuannya miligram. Nah, kalau tadi sampelnya adalah gram ya, sehingga kita rubah ke gram. Nah, maka di sini kita kalikan 1 gram itu ada 1000 miligram. Nah, miligramnya bisa kita coret ya, begini. Sehingga kita dapatkan itu dalam satuan gram, yaitu sama dengan kita bulatkan 155 menjadi 156 ya. Ini kita bulatkan jadi 0,156, satuannya gram. Nah, di massa Fe sama dengan 0,156 gram. Nah, setelah itu kita kemana? Yaitu menghitung kadar ya. Jadi sini kita hitung kadar. Kadarnya siapa? Kadarnya Fe.
Nah, kita hitung kadarnya Fe. Dari mana menghitungnya? Nah, dari sini ya. Yang diketahui yaitu 0,156 gram Fe. Nah, kali kalau massa sampelnya tadi adalah 0,250 gram ya. Berarti nanti kalau 100% Fe itu akan sama dengan 0,250 gram. Nah, sehingga satuan gram di sini kita bisa cancel. Tinggallah 0,156 kali 100 dibagi 0,250 ya. Ini sama dengan 62,34%. Nah, dah ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini ya. Jadi kadar Fe dalam sampel ya, dalam sampel sama dengan 62,34%. Nah, demikian untuk pembahasan 2 buah soal pada pertemuan ini ya. Kita nanti lanjut ke soal yang nomor 3.